Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita mata kuliah manajemen keuangan syariah. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang lembaga dan pasar keuangan. Seperti biasa, saya akan mengutip sebuah hadis ya. Hadis ini tentang 6 barang atau komoditi ribawi, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam ya. Jadi ke-6 barang ini jika diperjualbelikan maka jumlah takaran atau timbangannya harus sama dan dibayar secara kontan atau tunai ya. Jika berbeda, maka silakan engkau membatalkannya sesukamu namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 1587 ya. Jadi hadis ini adalah hadis tentang 6 barang komoditi ribawi yang harus diperhatikan ya. Kemudian kaitan dengan mata kuliah kita atau perkuliahan kita pada sesi ke-9 ini, yaitu bahwa lembaga dan pasar keuangan itu tentu bisa dibagi dua ya. Lembaga dan pasar keuangan yang konvensional dan juga lembaga dan pasar keuangan yang syariah. Berikut adalah gambaran besar dari perkuliahan manajemen keuangan syariah. Saat ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Kita akan membahas tentang lembaga dan pasar keuangan ya. Jadi di bagian sini. Kemudian materi dan tujuan pembelajaran. Untuk materi kita akan diskusi hanya 3 hal saja ya. Pertama tentang lembaga keuangan, kemudian pasar keuangan, dan ketiga kita akan diskusi tentang pasar modal dan pasar uang. Adapun harapan ya dari perkuliahan ini terhadap peserta didik, yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami lembaga dan pasar keuangan yang terkait dengan aktivitas dalam menyalurkan dana ya, dalam aktivitas investasi dan juga mendapatkan dana untuk aktivitas pendanaan. Ya. Berikut ini adalah gambaran aktivitas dari manajemen keuangan ya. Bagaimana kita telah pelajari sebelumnya bahwa manajemen keuangan itu dapat dikategorikan ke dalam 3 aktivitas. Ya, yang pertama aktivitas investasi, kedua pendanaan, yang ketiga modal kerja. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya investasi seperti apa, pendanaan seperti apa, dan modal kerja seperti apa. Yang outputnya atau luarannya adalah financial decision making ya, atau keputusan penyusunan keputusan keuangan ya dari sebuah perusahaan. Nah, ini gambaran secara prosesnya kurang lebih. Tentu aktivitas keuangan itu dalam sebuah perusahaan dimulai dari adanya corporate planning ya, atau perencanaan dari perusahaan. Apa yang direncanakan yaitu bagaimana bisnis mereka bisa bertumbuh, di sini growth. Nah, pertumbuhan bisnis itu dapat tercapai jika ada pertumbuhan dalam sales ya, atau penjualan atau pendapatan. Nah, untuk meningkatkan sales ini dibutuhkan aset ya. Aset yang meningkat juga. Nah, untuk aset ini kita bisa dapatkan, bisa dikatakan itu adalah aktivitas investasi. Dan dalam proses kerja sehari-hari ada modal kerja, dan mungkin di situ ada kebutuhan pendanaan ya. Nah, di sini ada kebutuhan dari pihak eksternal ya, external finance needed. Jadi ada keuangan dari luar yang kita butuhkan untuk aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas manajemen keuangan di atas ini berhubungan erat dengan lembaga dan pasar keuangan. Ya, investasi dan pendanaan ini berhubungan erat dengan lembaga dan pasar keuangan. Perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan menggunakan jasa lembaga keuangan ataupun secara langsung di pasar keuangan, baik untuk aktivitas investasi maupun pendanaan. Aktivitas investasi untuk menyalurkan dana dan aktivitas pendanaan untuk mendapatkan dana ya, gitu ya. Jadi investasi itu kita ngeluarin duit, pendanaan itu kita mengharapkan mendapatkan dana gitu ya, atau uang. Nah, jadi dari gambar ini diharapkan teman-teman bisa melihat bahwa aktivitas manajemen keuangan itu tentu berhubungan dengan lembaga dan pasar keuangan. Bagaimana menyalurkan keuangan untuk investasi dan bagaimana mendapatkan dana
untuk ya dana yang dibutuhkan untuk menunjang bisnis dan pertumbuhan bisnis dari perusahaan. Nah, tentu dibutuhkan adanya hubungan atau dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang terkait dengan aktivitas investasi pendanaan dan modal kerja, seorang manajer keuangan akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Ya. Nah, ini lembaga keuangan ya, financial institution. Ya, ini ada perusahaan, ini ada 3 aktivitas tadi, dan tentu ada lembaga keuangan. Secara definisi, lembaga keuangan yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Nah, ini menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1967 ya. Jadi lembaga keuangan itu adalah lembaga keuangan yang menarik dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Nah, ini bagiannya ya, sistem keuangan. Di sini ada aliran dana, yaitu ada aliran dana dari pihak yang surplus unit kepada pihak defisit unit ya. Ini pihak yang kelebihan dana, ini pihak yang membutuhkan dana gitu ya. Nah, aliran dana dari surplus ke defisit ini bisa terjadi secara direct atau langsung, atau bisa juga secara indirect atau tidak langsung ya. Kalau tidak langsung dia melalui perantara lembaga keuangan, maka disebut sebagai intermediari. Kalau secara langsung itu melalui pasar keuangan. Jadi transaksi antara surplus unit dengan defisit unit dilakukan secara langsung tanpa perantara. Dalam sistem keuangan, aliran dana antara pihak surplus, kelebihan dana dengan pihak defisit, kekurangan dana dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung ya. Terdapat lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit yang disebut dengan lembaga keuangan intermediari. Nah, lembaga keuangan itu bisa kita bagi ya menjadi lembaga keuangan bank dan non-bank ya. Bedanya kalau bank itu dia memiliki wewenang atau berhak untuk menghimpun dana dari masyarakat ya dalam bentuk deposito, tabungan, giro seperti itu ya. Nah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ini ya. Jadi bank itu tugasnya adalah menghimpun dana ya tabungan deposito tadi ya dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, seperti itu. Nah, bank itu bisa dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat ya. Ini berdasarkan jumlah asetnya. Nah, sementara lembaga keuangan non bank ya bedanya dia tidak tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ya. Contohnya apa saja jenis lembaga keuangan non bank, ada lembaga pembiayaan ya. Misalnya teman-teman mau membeli barang secara kredit, itu bisa mengajukan aplikasi kepada lembaga pembiayaan. Perusahaan asuransi ya, ini perlindungan terhadap jiwa dan maupun terhadap harta ya. Perusahaan dana pensiun, perusahaan efek, reksadana, pegadaian, perusahaan penjamin, dan perusahaan modal ventura. Nah, ini contoh-contoh dari lembaga keuangan non-bank. Berikut ini adalah fungsi dari lembaga keuangan ya. Yang pertama, membantu aktivitas pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman atau pembiayaan. Jadi kalau secara konvensional itu disebut kredit atau pinjaman, kalau secara syariah disebut dengan pembiayaan. Yang ketiga, mengurangi risiko kerugian dari pemilik dana. Penyaluran dana melalui bank diatur dengan regulasi yang cukup ketat, sehingga pemilik dana dapat merasa aman untuk menyalurkan dananya. Ya, jadi ada aturan-aturan regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh bank, sehingga dia harus beroperasi secara prudent ya, atau secara hati-hati dan meminimalisir risiko yang dapat terjadi. Yang keempat, menyediakan jasa-jasa keuangan dan sistem pembayaran lainnya. Nah, jadi berikut adalah fungsi lembaga keuangan. Teman-teman harus notes ya bahwa aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana ini tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu ya. Jadi misalnya pertama ini dengan adanya aliran dana tersebut diharapkan pihak-pihak pelaku-pelaku usaha itu bisa mendapatkan modal sehingga dengan modal tersebut dia bisa meningkatkan usahanya ya. Sehingga meningkatkan taraf hidupnya juga atau kesejahteraannya seperti itu. Nah, ini fungsi bank nomor 2, dia menghimpun dana dan menyalurkan dana
Yang ketiga, dari sisi pemilik dana, itu dia merasa aman karena bank itu diatur oleh regulator cukup ketat gitu ya. Cukup ketat sehingga bank itu harus sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang disalurkan itu bisa kembali lagi dan bisa memberikan margin atau keuntungan gitu. Berikut ini adalah perbedaan antara bank konvensional dan syariah ya. Kalau bank konvensional itu secara tata kelola dia ada dewan komisaris dan dewan direksi. Sementara kalau bank syariah ditambah, jadi ada tiga dewan di sana, board, BOC, BOD, ditambah dengan dewan pengawas syariah gitu ya. Syariah. Aktivitas utama adalah kredit, sementara kalau bank syariah itu disebut dengan pembiayaan ya. Secara realnya sih kurang lebih sama ya, ada penyaluran dana, mungkin secara akadnya berbeda gitu. Untuk keuntungan disebut bunga, sementara kalau dari sisi syariah disebut margin atau bagi hasil. Regulasinya peraturan OJK, Bank Syariah, peraturan OJK dan ya ditambah fatwa di SNMUI. Untuk kontrak berdasarkan hukum positif, nah sementara kalau Bank Syariah selain dengan hukum positif, dia juga harus didasarkan pada ketentuan fikih muamalah ya, terutama dalam akad dan kontraknya. Untuk penyaluran dana biasanya itu hanya pinjaman atau utang. Sementara kalau di sisi syariah itu ada beberapa akad ya, bentuk penyaluran dananya, bisa jual beli atau murabahah, bisa investasi atau mudharabah, bisa kerjasama atau musyarakah, dan juga bisa sewa menyewa atau ijarah. Untuk penghimpunan dana, tabungan dengan bunga, sementara kalau di bank syariah disebut dengan titipan, wadiah dengan bagi hasil. Nah, jadi kan keuntungan itu dari disebut bunga, ini keuntungan disebut dengan bagi hasil. Jenis bisnis, semua bisnis yang menguntungkan. Nah, sementara kalau di syariah ada persyaratan lagi. Selain menguntungkan juga bisnis tersebut harus sesuai dengan syariah gitu ya. Hasil investasi bersifat tetap, sementara kalau bank syariah bersifat fluktuatif, artinya bisa untung, bisa rugi gitu ya. Maka disebut dengan profit loss sharing gitu ya. Untuk fungsinya, bank konvensional fokus pada fungsi ekonominya, itu bagaimana mencapai atau mencari profit. Sementara kalau bank syariah, selain mencari profit, dia juga harus menjalankan namanya fungsi sosial, gitu ya. Seperti dana kebajikan, seperti dana zakat, infak dan sedekah seperti itu. Nah, ini adalah berikut adalah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dari beberapa sisi ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kedua, itu tentang pasar keuangan ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang lembaga keuangan, maka sekarang kita belajar tentang pasar keuangan. Dalam sistem keuangan, aliran dana antara pihak surplus ya, dari pihak surplus ke pihak defisit unit dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tadi kalau kita bicara lembaga keuangan, maka aliran dana tersebut mengalir secara tidak langsung ya, karena ada perantara di sini ya, ada intermediary. Nah, sementara di sini juga ada pasar keuangan, yaitu terdapat pasar keuangan yang menjadi tempat transaksi secara langsung antara pihak surplus dengan defisit. Nah, jadi di sini secara langsung, gitu ya. Nah, karena terjadi secara langsung ini, maka tadi ada risiko-risiko yang perlu diperhatikan oleh pihak surplus unit. Ya, kalau tadi kan surplus unit kalau melalui perantara bank itu kan dia ada regulasinya untuk melindungi dananya. Eh, Mungkin dapat mengurangi risiko dari kehilangan dana atau kehilangan uang. Sementara kalau secara langsung ini dia harus memperhatikan risikonya secara sendiri gitu ya, karena tidak ada lembaga perantaranya. Pasar keuangan secara definisi ya, pasar keuangan adalah tempat dana ditransfer dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang tersedia kepada orang-orang yang kekurangan. Pasar keuangan sangat penting untuk mendorong efisiensi ekonomi yang lebih besar dengan menyalurkan dana dari orang-orang yang tidak memiliki penggunaan produktif untuk mereka kepada mereka yang membutuhkannya. Pasar keuangan yang berfungsi dengan baik adalah faktor kunci dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pasar keuangan yang berkinerja buruk adalah salah satu alasan mengapa banyak negara di dunia tetap sangat miskin. Nah, jadi pasar keuangan itu cukup memiliki peranan yang penting ya dalam ekonomi. Kenapa lebih efisien? Karena dia langsung antara surplus dengan defisit. Tidak ada perantaranya lagi. Sehingga bisa dikatakan lebih efisien. Bisa langsung bertransaksi antara mereka surplus dan defisit. Sehingga di sini dikatakan bahwa pasar keuangan yang berfungsi dengan baik adalah faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi
Semakin banyak transaksi keuangan, maka diharapkan dari pihak defisit tersebut dapat menghasilkan aktivitas ekonomi sehingga dapat pada ujungnya nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, aktivitas di pasar keuangan juga memiliki efek langsung kepada kekayaan pribadi, perilaku bisnis dan konsumen, dan kinerja siklus ekonomi. Nah, ya. Jadi bisa investasi langsung di pasar keuangan. Kalau kita cukup mahir, cukup lihai, itu bisa meningkatkan kekayaan. Nah, ini beberapa struktur pasar keuangan ya. Yang pertama ada pasar utang dan ekuitas, debt and equity market ya. Yaitu perusahaan atau individu dapat menerbitkan instrumen utang seperti obligasi atau hipotek yang merupakan perjanjian kontraktual pembayaran bunga dan pokok hingga tanggal jatuh tempo. Masa jatuh tempo instrumen utang bersifat jangka pendek. Jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan jangka panjang jika jatuh tempo 10 tahun atau lebih. Instrumen utang dengan jangka waktu antara 1 dan 10 dikatakan jangka menengah. Jadi utang itu banyak-banyak macamnya ya, obligasi, hipotek gitu ya. Metode kedua untuk mengumpulkan dana adalah dengan menerbitkan ekuitas seperti saham biasa yang diklaim untuk berbagi dalam laba bersih atau pendapatan setelah beban dan pajak dan aset bisnis. Ekuitas melakukan pembayaran berupa dividen dan dianggap sebagai efek jangka panjang karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo ya. Jadi bisa dibagi dua ya. Ada yang namanya utang. Nah, kalau utang ini di laporan keuangan di neraca itu masuk ke liabilitas, sementara kalau ekuitas itu masuk ke bawahnya ya, ekuitas. Nah, ini dalam bentuk utang, ini dalam bentuk ekuitas atau modal ya. Nah, kalau utang itu berarti misalnya perusahaan itu menerbitkan instrumen utang seperti obligasi, misalnya PT ABC menerbitkan obligasi dengan yieldnya misalnya 10% seperti itu ya, akan dibayar selama 3 tahun seperti itu. Jadi utangnya misalnya 10 miliar, kemudian dibayar jatuh temponya 3 tahun misalnya, itu dibayar 10 miliar plus yieldnya misalnya 6%, berarti sekitar 10 miliar 600 juta misalnya gitu ya. Nah, sementara kalau ekuitas, ini dia tidak didapatkan, bukan utang, sifatnya bukan utang, tapi modal. Yang didapat itu bukan pengembalian utang plus yieldnya ya, atau plus tambahannya, tetapi di sini yang didapat adalah dividen ya, atau bagi hasil gitu ya. Jadi dari keuntungan perusahaan itu diputuskan berapa kira-kira dividennya, baru dibagi-bagi kepada pemilik dana yang memiliki ekuitas tersebut. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama ini disebut dengan utang, ya, utang sekian, bayar sekian plus bunganya atau marginnya, plus bunganya ya. Sementara kalau ekuitas ini dia tidak ada jatuh tempo dan biasanya setiap tahun itu akan ada pembagian dividen gitu ya, pembagian dividen, yaitu keuntungan dari perusahaan dibagi sebagian itu kepada pemilik modal atau pemilik saham. Yang kedua ada pasar uang dan pasar modal, money market dan capital market. Ya, pasar uang adalah pasar untuk surat utang jangka pendek yang sangat liquid. Ya, sangat liquid itu artinya mudah untuk dicairkan, mudah untuk dijadikan uang cash gitu ya. Pasar uang New York, London, Tokyo adalah di antara yang terbesar di dunia, mirip dengan pasar utang atau debt market. Gitu ya. Yang kedua pasar modal adalah pasar untuk utang jangka menengah atau panjang dan saham perusahaan. New York Stock Exchange, tempat saham perusahaan terbesar AS diperdagangkan, adalah contoh utama pasar modal ya. Mirip dengan pasar ekuitas. Ya, tadi kalau kita bicara pasar utang dan pasar ekuitas, nah ini kurang lebih seperti itu ya. Ada pasar uang, ini sangat liquid ya. Jadi kita butuh dana sekarang, bisa transaksi bisa dilakukan saat ini, sangat liquid. Sementara kalau pasar modal itu kan bentuknya saham ya. Saham itu misalnya kalau ingin dicairkan itu harus cari pihak-pihak lain yang berminat gitu ya. Nah, kalau ini disebut dengan pasar utang, di sini disebut dengan pasar ekuitas tadi ya sebelumnya. Nah, ada juga pasar primer dan pasar sekunder, primary dan secondary market. Pasar primer adalah ketika perusahaan emiten meningkatkan modal baru. Jika perusahaan akan menjual edisi baru saham biasa untuk meningkatkan modal, transaksi pasar primer akan terjadi.
Emiten akan menerima hasil dari penjualan dalam transaksi pasar primer. Sementara pasar sekunder adalah ketika sekuritas yang sudah ada dan sudah beredar, contohnya adalah saham, diperdagangkan di antara investor. Jadi jika kita memutuskan untuk membeli 1000 saham, pembelian akan terjadi di pasar sekunder. Ya. Jadi pada saat teman-teman mungkin tahu yang namanya IPO ya. IPO, initial public offering, itu adalah saat pada ketika perusahaan itu melakukan go public. Nah, itu sebenarnya pasar primer. Di sana dia menjual saham sekian banyak gitu ya, misalnya sekian lot. Nah, dari dana yang dikumpulkan tersebut akan menjadi modal perusahaan. Gitu ya. Nah, sebenarnya pasar sekunder ini adalah perdagangan antara investor gitu ya. Jadi tidak ada perusahaan di sini. Jadi antara investor dengan investor memperdagangkan sekuritas yang sudah ada. Misalnya dia jual beli saham di situ. Sebenarnya saham ABC nih, PT ABC dijual ke investor lain dengan harga sesuai harganya berapa misalnya gitu ya. Nah, jadi untuk pasar sekunder perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal gitu ya. Jadi kalau yang di pasar primer ini benar apa namanya pada saat saham itu dibeli, uangnya akan masuk ke perusahaan sebagai modal. Sementara kalau pasar sekunder ini lebih ke fluktuasi harga saham, jadi transaksi antara investor dengan investor. Ya, tidak ada uh, uang yang masuk ke perusahaan. Gitu. Nah, itu dalam pasar sekunder. Ya. Jadi kalau primer itu ada kaitan dengan perusahaan dengan investor. Kalau sekunder itu investor dengan investor saja. Gitu ya. Kemudian juga ada exchange dan over the counter atau ETC, pasar sekunder ya. Ini untuk pasar sekunder, transaksi dalam pasar sekunder dapat diatur dalam dua cara. Salah satu metodenya adalah mengatur pertukaran atau exchange, di mana pembeli dan penjual sekuritas atau agen atau broker, mereka bertemu di satu lokasi pusat untuk melakukan perdagangan. Contohnya adalah Bursa Efek New York dan Amerika untuk saham dan Chicago Board of Trade untuk komoditas atau gandum, jagung, perak, dan bahan baku lainnya. Nah, adalah contoh pertukaran yang terorganisir. Jadi ada lembaganya gitu ya. Jadi mereka antara apa namanya dua pihak yang bertransaksi ini bertemu di dalam satu lokasi. Nah, ini contohnya misalnya Bursa Efek New York gitu ya. Atau Chicago Board of Trade ya. Ini untuk pasar komoditas, misalnya seperti itu. Metode lain untuk mengatur pasar sekunder adalah memiliki pasar over the counter, yaitu para dealer di lokasi berbeda yang memiliki persediaan surat berharga siap untuk membeli dan menjual surat berharga mereka di atas meja kepada siapapun yang datang pada mereka dan bersedia menerima harga mereka. Ya, jadi over the counter itu kurang lebih tidak ada lembaganya gitu ya. Tidak ada dalam lembaga resmi, sementara kalau kalau action ini ada di lembaga resminya. Tuh. Kemudian ada pasar spot dan berjangka, spot and futures market ya. Pasar spot adalah ketika aset dibeli atau dijual untuk pengiriman di tempat secara harfiah dalam beberapa hari ya. Pasar berjangka adalah ketika peserta hari ini sepakat untuk membeli atau menjual suatu aset di masa mendatang. Ya, jadi pasar spot itu saat ini, kalau berjangka di saat yang akan datang. Gitu ya. Contohnya, seorang petani dapat membuat kontrak berjangka ketika dia setuju hari ini untuk menjual 500 kg kedelai 6 bulan dari sekarang dengan harga 30.000 per kilogram. Konsumen atau pengolah makanan yang membutuhkan kedelai di masa depan dapat menandatangani kontrak berjangka, yaitu konsumen setuju untuk membeli kedelai 6 bulan dari sekarang. Transaksi semacam itu dapat mengurangi atau melindungi risiko yang dihadapi oleh petani dan pengolah makanan terhadap kenaikan harga, gitu ya. Jadi transaksi hari ini, namun setelah terima dilakukan 6 bulan yang akan datang. Nah, ini disebut dengan kontrak berjangka, gitu ya. Karena di masa mendatang. Kalau spot berarti transaksi hari ini, maka konsumen akan terima hari ini ya. Petani itu akan mengirimkan kedelainya hari ini juga, spot ya. Sebenarnya kalau berjangka itu di masa yang akan datang. Nah, masalahnya adalah apakah 6 bulan dari sekarang itu harga masih tetap 30.000 per kilogram? Nah, itu menjadi risiko dari masing-masing ya. Kalau misalnya harga ini lebih rendah, maka petani akan menanggung kerugian. Sebenarnya kalau harga lebih tinggi, maka pembeli akan atau konsumen menanggung kerugian seperti itu. Yang penting disepakati pokoknya adalah 30.000 di waktunya kapan 6 bulan yang akan datang. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu pasar modal dan pasar uang. Berikut ini adalah perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang ya. Kalau kita lihat dari secara jangka waktunya,
pasar modal itu relatif panjang ya, kurang lebih 10 tahun. Sementara pasar uang relatif singkat, itu kurang dari 1 tahun. Untuk otoritasnya itu pasar modal di bawah Otoritas Jasa Keuangan, sementara pasar uang di bawah Bank Indonesia. Secara risiko, pasar modal lebih tinggi atau karena lebih fluktuatif, sementara pasar uang itu lebih rendah karena lebih pasti. Yang ketiga, dari sisi likuiditas, pasar modal itu kurang liquid karena aset harus dijual kepada investor lain, sehingga tidak bisa langsung dilikuidasi atau diuangkan gitu ya. Pasar uang lebih liquid, aset dapat diuangkan secara langsung. Sementara untuk mekanismenya itu pasar modal cukup banyak tahapan yang harus dilakukan ya. Apalagi kalau pada saat IPO itu banyak proses yang harus dilakukan. Sementara pasar uang itu lebih sederhana, lebih simpel lah kurang lebih seperti itu. Adapun motivasinya untuk pasar modal itu lebih kepada aktivitas investasi dan keuntungan. Sementara kalau pasar uang itu adalah bagaimana dia terhindar dari risiko. Ya, untuk menghindari risiko seperti itu. Kemudian